Halo semuanya, perkenalkan nama saya Piona Okpenwiney dengan NIM. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Nah, pada hari ini teman-teman, aku akan memaparkan materi yang berjudul Sistem Manajemen dan Sistem Pengorganisasian dalam Organisasi Restoran Golden Crepes. Baik, di bab 1 ini ada pengertian manajemen yang seperti yang kita tahu, manajemen adalah cara kita mengatur dan mengelola sesuatu agar tujuan yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan baik dan teratur. Nah, manajemen ini juga meliputi berbagai proses seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sumber daya seperti orang, waktu, dan juga uang. Jadi, manajemen bisa kita artikan sebagai seni yang mengatur segala hal agar berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan agar tercapai dengan baik. Nah, kita lanjut ke bab 2 di mana di sini ada perkembangan teori manajemen. Sebenarnya manajemen itu bukan hal yang baru, di mana sejak zaman kuno hingga era modern seperti sekarang, banyak praktik manajemen yang telah berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Bahkan di masa peradaban Mesir kuno, Babilonia, dan Cina, banyak orang-orang yang sudah mulai menerapkan kegiatan administratif seperti pencatatan, pengorganisasian tenaga kerja, hingga distribusi sumber daya. Meskipun itu belum disebut sebagai ilmu-ilmu manajemen, praktik-praktik tersebut menjadi fondasi yang awal munculnya pemikiran manajerial. Seperti industri di abad ke-18 dan 19, revolusi ini membawa perubahan dalam cara produksi dilakukan dengan peralihan dari tenaga kerja manusia ke mesin. Nah, kalau di dalam era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang itu, muncul pendekatan-pendekatan baru dalam manajemen, seperti manajemen berbasis pengetahuan, manajemen inovasi, dan manajemen strategis, di mana pendekatan ini menekankan pentingnya informasi, kreativitas, dan adaptabilitas sebagai sumber daya yang utama dalam menghadapi persaingan global yang dinamis dan kompleks. Nah, di bab 3 ini kita masuk ke penetapan tujuan organisasi, di mana sebagai bahan yang mempermudah kelompok saya kemarin dalam membahas terkait manajemen dalam organisasi ini, di sini kami telah membuat organisasi tingkat restoran yang bernama Restoran Golden Crepes. Nah, di sini juga ada deskripsi restoran kami, yaitu Golden Crepes adalah tempat makanan cepat saji yang wajib kalian kunjungi, terutama bagi kalian yang penggemar ayam renyah dan daging juicy, yang bikin lagi pokoknya. Nah, tujuan utama Golden Crepes ini adalah memberikan pengalaman makan yang cepat dan praktis. Cocok banget buat kalian-kalian yang sibuk kuliah, tapi tetap pengen menikmati makan yang enak nih, dengan harga yang ramah di kantong dan pelayanan yang selalu bersahabat. Dan juga Golden Crepes ini jadi pilihan yang tepat untuk nongkrong bareng teman-teman kalian sambil menikmati hidangan yang berkualitas. Nah, selain itu juga, restoran ini selalu memastikan makanan yang disajikan segar dan berkualitas. Jadi, kamu bisa makan dengan tenang tanpa khawatir. Nah, adapun jargon yang kami buat itu, contohnya misalnya kayak KFC itu kan jargon mereka kan jagonya ayam. Nah, kalau kami, Golden Crepes itu garingnya bukan kaleng-kaleng. Dan tujuan kami untuk mendirikan organisasi ini yang pertama, memastikan pelanggan puas akan sajian dan pelayanan dari kami, yang dimana menyediakan hidangan yang lezat dan berkualitas tinggi untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menjaga kualitas bahan baku, di mana kami berkomitmen kepada pelanggan semua untuk menggunakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas dalam setiap hidangan yang kami sajikan. Yang ketiga, menyajikan hidangan cepat dan praktis. Di sini kami menawarkan layanan cepat saji yang memungkinkan pelanggan semua menikmati makanan enak tanpa harus menunggu lama. Idealnya untuk mereka yang memiliki jadwal yang padat. Nah, yang keempat, mendapatkan keuntungan dan memberikan kepuasan kepada pengunjung melalui pelayanan makanan dan minuman yang baik. Kelima, berinovasi dalam menu dan penyajian untuk selalu mengikuti selera konsumen. Dan yang terakhir, keenam, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perkembangan karyawan melalui pelatihan, insentif, dan budaya perusahaan yang positif.
Nah, kita lanjut ke bab 4. Bisa dilihat di bab ini terdapat bagian organisasi untuk organisasi tingkat restoran Golden Grapes. Di sini ada beberapa jabatan fungsional yang saling bekerjasama dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi restoran, yaitu diantaranya yang pertama itu ada manajer restoran, di mana manajer sebagai seseorang yang bertanggung jawab penuh atas operasional restoran, seperti laporan penjualan dan koordinasi staf. Yang kedua itu ada asisten manajer restoran, di mana asisten manajer restoran ini terbagi menjadi dua, yaitu asisten manajer 1, yang dimana bertanggung jawab dalam hal pengelolaan bagian kasir dan administrasi keuangan restoran. Yang kedua itu ada asisten manajer 2, di mana mereka bertanggung jawab dalam hal mengelola stok dan gudang restoran. Mereka memastikan kebutuhan restoran baik itu bahan baku, masakan, atau peralatan selalu tersedia. Yang ketiga itu ada supervisor, di mana mereka bertanggung jawab dalam mengawasi operasional harian dan memastikan standar pelayanan dan produksi dalam restoran tetap terjaga sesuai standar operasional restoran. Yang keempat ada shift leaders, di mana mereka sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk mengatur jadwal kerja dan menguasai pelaksanaan tugas di setiap shift. Dan terakhir yang kelima ada kru. Nah, saya di sini bertugas menjadi kru masak atau koki, yang dimana kru ini adalah bagian yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Mereka bertanggung jawab dalam hal melayani pelanggan, misalnya seperti memasak seperti saya yang menjadi koki, dan menjaga kebersihan restoran. Dan juga mereka adalah wajahnya restoran yang akan menentukan bagaimana penilaian pelanggan terhadap restoran. Nah, kita sudah masuk di bab 5. Di bab 5 ini ada motivasi. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya ingin menciptakan berbagai menu ayam yang tidak hanya lezat, tapi juga mampu memadukan kekayaan cita rasa rempah-rempah Nusantara, sehingga menghadirkan pengalaman kuliner yang autentik dan menggugah selera bagi para penikmat masakan Indonesia, dan menjadikannya sebagai menu tetap kami di restoran kami untuk memperkuat identitas kuliner lokal. Menu-menu yang akan kami sediakan diantaranya bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada ayam crispy bumbu rendang dari Sumatera Barat. Yang kedua ada ayam crispy bumbu habang Banjar dari Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada ayam crispy woku dari Sulawesi Utara. Yang keempat ada ayam crispy taliwang dari Lombok. Yang kelima ada ayam crispy kemangi serundeng dari Jawa Tengah. Yang keenam ada ayam crispy bumbu pecel dari Jawa Timur. Nah, teman-teman bisa dibayangkan kan menu kami bagaimana enak dan berciri khas Nusantaranya. Selanjutnya di bab 6 ini terdapat komunikasi dalam organisasi, di mana komunikasi adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Maka dari itu pula dalam suatu organisasi harus ada komunikasi yang baik akan kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Dalam organisasi tingkat restoran Golden Grapes ini, di sini saya dan teman kelompok saya akan melakukan beberapa komunikasi internal, yaitu yang pertama menggunakan aplikasi pesan cepat dengan membentuk grup internal. Restoran kami pastinya akan menggunakan aplikasi pesan cepat seperti WhatsApp atau Line, lalu membentuk grup chat. Nah, hal ini dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah dalam menyampaikan informasi penting mengenai kegiatan operasional restoran. Nah, informasi ini dapat diberikan oleh siapa saja, baik itu manajer ke semua staf atau sebaliknya dari staf ke manajer. Yang kedua ada rapat mingguan dan rapat bulanan, di mana rapat mingguan ini kami mengadakannya untuk membahas pencapaian target, kinerja karyawan, perubahan jadwal, rencana kerja, masalah operasional, dan penanganan keluhan pelanggan. Sedangkan di rapat bulanan, fokus utama kami pada evaluasi menyeluruh seperti kinerja restoran, menu dan harga, strategi promosi, layanan pelanggan, serta anggaran dan fasilitas. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan papan pengumuman, di mana restoran kami memiliki papan pengumuman di area staf yang berisi informasi penting seperti jadwal kerja, foto karyawan yang terbaik, dan ulasan pelanggan. Papan pengumuman ini menjadi cara komunikasi secara tidak langsung yang sangat-sangat efektif agar semuanya dapat melihat informasi terbaru dan tidak takut salah atau lupa.
Yang keempat ada evaluasi karyawan secara berkala, di mana supervisor akan memberi penilaian kepada staf mengenai hasil kerja mereka. Evaluasi ini yang akan membantu dalam memahami kinerja dan area yang perlu diperbaiki. Yang kelima ada umpan balik staf, di mana shift leader akan mengumpulkan umpan balik dari para staf tentang pengalaman mereka selama bekerja, termasuk tantangan yang dihadapi dan saran untuk perbaikan. Nah, manajer dan asisten manajer akan mencari upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ketidaknyamanan para staf saat bekerja. Dengan itu, staf dapat bekerja dengan lebih baik, lebih semangat, dan inovatif. Sistem umpan balik staf ini juga menunjukkan bahwa manajemen menghargai pendapat staf. Yang keenam, sosialisasi tim, di mana restoran akan mengadakan acara santai di luar jam kerja, seperti makan malam bersama atau kegiatan tim, untuk mempererat hubungan antar anggota tim. Hubungan antar anggota tim yang terjaga dengan baik tentu saja pasti akan menciptakan kenyamanan kerja, karena suasana kerja yang lebih akrab dengan adanya keterbukaan, rasa kekeluargaan, serta komunikasi antar tim yang lebih baik dan saling paham. Di bab 7 ini terdapat kepemimpinan. Kepemimpinan manajemen dalam suatu organisasi adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengatur orang lain agar bekerja bersama mencapai tujuan organisasi. Pemimpin manajerial tidak hanya membuat keputusan yang membagi tugas, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang baik, adil, dan penuh semangat. Kepemimpinan dalam manajemen organisasi sangat penting karena dari sini pemimpin organisasi kami bisa menentukan bagaimana arah, strategi, dan cara kerja dalam mencapai tujuan bersama. Secara keseluruhan, kepemimpinan manajemen merupakan kombinasi dari seni dan ilmu yang terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi. Untuk menjadi pemimpin yang berhasil, seseorang perlu memiliki komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan serta kesediaan untuk tumbuh bersama tim yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang tangguh akan membawa organisasi tidak hanya mencapai tujuannya, tetapi juga menciptakan dampak yang positif berkelanjutan bagi masyarakat yang luas. Bab 8 ini membahas manajemen konflik dan pemecahan masalah, di mana saya dan kelompok saya kemarin mengambil kasus terkait strategi pemasaran restoran WS Soekarno-Hatta Malang yang kurang efektif. Adapun manajemen konfliknya yaitu WS, Warung Steak dan Shake, sebenarnya telah menjalankan berbagai upaya promosi seperti melalui media sosial, brosur, pamflet, dan spanduk. Namun sayangnya pelaksanaannya masih belum konsisten dan cenderung jarang dilakukan. Nah, akibatnya strategi ini belum cukup efektif untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, Warung Steak and Shake perlu menyusun strategi pemasaran yang lebih terarah dan berkelanjutan agar dapat menjaga dan meningkatkan pendapatan ke depannya. Untuk menyelesaikan konflik dalam perusahaan atau organisasi ini diperlukan strategi pemasaran yang tepat. Dan salah satu cara untuk mencapai pemasaran yang efektif adalah dengan menggunakan metode matrix SWOT dan QSPM. Dan QSPM ini memungkinkan evaluasi strategi secara berurutan dan bersamaan tanpa ada batasan jumlah strategi yang dapat dianalisis sekaligus. Di bab 9 ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami mengambil studi kasus dari strategi pemasaran restoran WS Soekarno-Hatta Malang. Dapat kita ketahui konflik utama yang dihadapi oleh restoran Warung Steak and Shake WS ini adalah peningkatan persaingan bisnis di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta yang menyebabkan penurunan pendapatan dan berpotensi menurunkan profit perusahaan. Meski sudah melakukan berbagai strategi pemasaran seperti promosi melalui media sosial, brosur, dan spanduk, upaya tersebut belum dilakukan secara kontinu dan belum cukup efektif untuk mengatasi persaingan yang semakin ketat. Dari sini kita tahu konflik yang terjadi seperti apa, yaitu yang pertama, persaingan bisnis kuliner yang semakin tinggi di kawasan Soekarno-Hatta. Yang kedua, penurunan pendapatan akibat persaingan tersebut. Yang ketiga, strategi pemasaran yang sudah dilakukan belum konsisten dan belum optimal hasilnya.
Pemecahan konflik ini dapat dilakukan dengan penelitian menggunakan analisis SWOT dan QSPM guna merumuskan dan memprioritaskan strategi pemasaran yang paling efektif. Nah, itu dia pemaparan materi tentang sistem manajemen dan sistem pengorganisasian dalam organisasi restoran Golden Grapes. Semoga dengan adanya pemaparan ini dapat berguna buat kita semua. Terima kasih. Golden Grapes yang paling